Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-37. Oke, kita bahas soal yang pertama. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini membuktikan bahwa arus globalisasi yang kian pesat. Pemerintah juga mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar A. Pasal 31 ayat 3, B. 31 ayat 4, C. 31 ayat 2, D. 31 ayat 1, E. 31 ayat 5. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu apa bunyi dari masing-masing pasal. Pasal 31 ayat 3 bunyinya adalah pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 4 bunyinya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 2 bunyinya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 1 bunyinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 5 bunyinya pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi, berdasarkan soal nomor 1, pesatnya perkembangan teknologi saat ini membuktikan bahwa arus globalisasi yang kian pesat, pemerintah juga mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayat 5. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan E, 31 ayat 5. Lanjut soal nomor 2. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar disebut dengan A. Kebijakan anggaran defisit, B. Kebijakan uang ketat, C. Kebijakan anggaran berimbang, D. Operasi pasar terbuka, E. Kebijakan moneter ekspansif. Untuk menjawab soal tersebut, kita juga harus paham apa maksud dari 5 pilihan yang ada. Yang pertama adalah kebijakan anggaran defisit. Maksudnya adalah kebijakan dalam penyusunan APBN di mana anggaran untuk pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan pemerintah. Jadi kalau dia kebijakan anggaran defisit, ada istilah defisitnya, berarti anggaran untuk pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan pemerintah. Jadi terjadi defisit. Yang kedua, kebijakan uang ketat atau disebut juga dengan kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi kalau kebijakan uang ketat adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Ini sesuai dengan yang ada pada soal nomor 2. Yang ketiga, kebijakan anggaran berimbang, yaitu kebijakan anggaran yang jumlah penerimaan, yaitu dari sektor migas, non-migas, dan pajak, dengan pengeluaran pemerintah sama besarnya. Itulah yang dimaksud dengan kebijakan anggaran berimbang, yaitu jumlah penerimaan dengan pengeluaran pemerintah sama besarnya. Yang ketiga, operasi pasar terbuka merupakan strategi pemerintah untuk mengontrol peredaran uang. Caranya dengan memperjualbelikan surat berharga. Kebijakan yang juga dikenal dengan nama Open Market Operation ini dilakukan jika Bank Indonesia memandang ada kebutuhan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang terakhir, kebijakan moneter ekspansif, atau sering juga disebut dengan kebijakan uang longgar, berkebalikan dengan kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat, adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Kebijakan moneter ekspansif utamanya melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan cepat. Jadi, berdasarkan soal nomor 2,
Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau kebijakan moneter kontraktif. Jawabannya adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 3. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara kecuali A. Memakai produk-produk dalam negeri, B. Pendidikan kewarganegaraan, C. Pengabdian sesuai dengan profesi, D. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, E. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Di antara kelima pilihan ini yang bukan merupakan bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara adalah pilihan A, yaitu memakai produk-produk dalam negeri. Ada pembahasannya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi, yang bukan merupakan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara adalah pilihan A, memakai produk-produk dalam negeri. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sesuai dengan profesi, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, itu semua merupakan bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Lanjut soal nomor 4. Contoh perilaku tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat yaitu A. Menghindarkan diri dari perdebatan pendapat, B. Memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, C. Menyadari akan hak dan kewajibannya di masyarakat, D. Mengatur kehidupan seseorang yang kurang beruntung, E. Meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga. Di antara kelima pilihan yang ada, yang merupakan contoh perilaku tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat adalah jawaban yang tepat pilihan C, yaitu menyadari akan hak dan kewajibannya di dalam masyarakat. Selanjutnya, soal nomor 5. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Berikut ini yang bukan merupakan penggolongan HAM yaitu A. Hak asasi diskriminasi sosial, B. Hak asasi politik, C. Hak asasi ekonomi, D. Hak asasi persamaan hukum, E. Hak asasi perlindungan hukum. Jelas di sini yang bukan merupakan penggolongan HAM adalah pilihan A, yaitu hak asasi diskriminasi sosial. Karena pengertian diskriminasi merupakan kita memperlakukan seseorang dengan perlakuan yang berbeda-beda. Kita mendiskriminasi seseorang. Ini merupakan perilaku yang tidak baik dilakukan. Seharusnya kita memperlakukan semua orang itu sama. Jadi, berdasarkan kelima pilihan ini, yang bukan merupakan penggolongan HAM adalah pilihan A, hak asasi diskriminasi sosial, sedangkan hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi persamaan hukum, dan hak asasi perlindungan hukum merupakan penggolongan dari hak asasi manusia atau HAM. Lanjut soal nomor 6. Dengan masuknya berbagai pengaruh dari negara lain yang dikhawatirkan dapat membahayakan budaya bangsa, maka sikap yang harus kita lakukan adalah A. Menutup arus informasi dan komunikasi, B. Melarang keluarga bepergian ke luar negeri, C. Menerimanya dengan penuh selektif, D. Melarang pembelian produk luar negeri, E. Melarang orang asing masuk ke Indonesia. Yang tepat, sikap yang harus kita lakukan dengan masuknya berbagai pengaruh dari luar negeri yang membahayakan budaya kita, sikap yang tepat yang kita lakukan adalah di antara kelima pilihan ini, yaitu pilihan C. Kita menerimanya dengan penuh selektif. Jadi, tidak semua budaya atau pengaruh dari negara lain itu kita ambil atau kita adaptasi. Tetapi, kalau yang baiknya kita ambil, sedangkan kalau yang buruknya jangan diambil. Jadi, kita bisa menerimanya dengan penuh selektif. Selektif artinya kita menseleksi pengaruh tersebut. Oleh karena itu, jawaban soal nomor 6 adalah pilihan C, menerimanya dengan penuh selektif. Lanjut soal nomor 7.
Pelanggaran HAM berat yang ditentang oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan sebelum ia menjabat presiden adalah diskriminasi orang berdasarkan warna kulit atau ras yang dikenal dengan A. Kejahatan manusia, B. Genosida, C. Konflik, D. Apartheid, E. Rasisme. Pertanyaannya adalah terkait dengan pelanggaran HAM berat yang ditentang oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan, yang berkaitan dengan diskriminasi orang berdasarkan warna kulit atau ras. Nah, istilah ini dikenal dengan apa? A. Kejahatan manusia, B. Genosida. Maksud dari genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut. Berarti B bukan. C. Konflik. D. Apartheid. Apartheid artinya kebijakan politik rasial yang diterapkan di Afrika Selatan pada tahun 1948. Dalam sistem apartheid, terdapat pemisahan hak dan kewajiban antara ras kulit putih dan kulit hitam yang disahkan melalui undang-undang. Jadi, berdasarkan kasus nomor 7, jelas bahwa ini merupakan istilah yang kita gunakan apartheid. Jadi, kasus nomor 7 sesuai dengan pilihan D. Kemudian rasisme. Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih istimewa dan berhak untuk merendahkan bahkan memperbudak ras lain yang dianggap lebih rendah. Jadi rasisme ini tidak boleh kita lakukan sesama umat manusia. Kita tidak boleh berbuat rasis. Jadi yang sesuai dengan konteks yang ada pada soal tentang diskriminasi orang berdasarkan warna kulit dan ras di Afrika Selatan adalah pilihan D, yaitu apartheid. Lanjut soal nomor 8. Perilaku konstitusional dalam hidup berbangsa dan bernegara perlu diamalkan. Berikut ini yang termasuk perilaku konstitusional, yaitu A. Sabar menerima kenyataan hidup, B. Partisipasi dalam kegiatan masyarakat, C. Ikut serta gotong royong karena ada kepentingan, D. Taat dan tertib berlalu lintas, E. Menghormati orang yang lebih tinggi dari kita. Sebelum menjawab soal nomor 8, kita harus paham apa yang dimaksud dengan perilaku konstitusional. Jadi, perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan penyelenggaraan bernegara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, perilaku yang kita lakukan yang berpijak atau berdasarkan pada aturan-aturan penyelenggaraan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, di antara kelima pilihan ini yang merupakan contoh perilaku konstitusional adalah pilihan D, yaitu taat dan tertib berlalu lintas. Lanjut soal nomor 9. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh sifat ekstremisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu A. Tumbuhnya sikap menang sendiri, B. Semakin kuatnya individualisme, C. Dapat menimbulkan perpecahan, D. Menimbulkan rasa saling curiga, E. Berkembangnya nasionalisme sempit. Yang ditanyakan pada soal nomor 9 adalah kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh sikap ekstremisme dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Yang paling utama. Sebenarnya di antara kelima pilihan ini sama-sama merupakan kerugian dari sifat ekstremisme, tapi yang ditanyakan adalah yang paling utama. Jadi di antara kelima pilihan ini yang merupakan kerugian yang paling utama adalah pilihan E, yaitu berkembangnya nasionalisme sempit. Arti dari nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan E, berkembangnya nasionalisme sempit. Oke, lanjut soal nomor 10. Presiden tidak dapat membubarkan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena A. Memiliki kedudukan sejajar, B. Anggota DPR merupakan utusan partai politik, C. DPR mengawasi pemerintah, D. DPR memberi pertimbangan dalam pengangkatan menteri, E. DPR bertanggung jawab kepada rakyat. Berikut pembahasan soal nomor 10.
Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam Pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini berbunyi, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain tertulis dengan jelas di dalam pasal tersebut, Presiden dan DPR sesuai konstitusi juga memiliki kedudukan yang sejajar sebagai lembaga negara. Atas dasar inilah, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan. Jadi, berdasarkan soal nomor 10, kenapa Presiden tidak dapat membubarkan DPR sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah alasannya karena pilihan A, yaitu Presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sejajar. Jadi, jawaban soal nomor 10 adalah pilihan A, memiliki kedudukan sejajar. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.